Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Tiasto Prima Ahmadi selaku dosen pengampu teori komputasi. Di sini saya izin memperkenalkan diri, saya Luki Cahya Kalimah Usada dan rekan saya Sindi Agustiansyah, saya Adi Syafrul Jabar, saya Muhammad Sakin, saya Rizky Agustin Maulana. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint kami tentang bagaimana sistem komputasi dapat mendeteksi anomali pada sistem jaringan. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Rizky Agustin Maulana. Nah, materi yang pertama itu ada bagaimana sistem komputasi dapat mendeteksi anomali pada sistem jaringan. Ada 6, yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga jenis anomali, yang keempat peran sistem komputasi, yang kelima metode deteksi, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi membuat sistem jaringan komputer menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas digital. Namun dalam pengoperasiannya sering muncul anomali jaringan berupa pola traffic yang tidak normal akibat serangan cyber, kesalahan konfigurasi atau gangguan teknis. Anomali ini sulit dideteksi secara manual karena besarnya volume data dan kompleksitas pola jaringan, sehingga metode konvensional kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem komputasi yang mampu mengolah dan menganalisis data jaringan secara otomatis dan cerdas. Dengan memanfaatkan kemampuan pemrosesan data dan teknik seperti machine learning, sistem komputasi dapat mendeteksi, menganalisis, dan memproses anomali secara cepat, sehingga menjaga keamanan, kestabilan, dan kinerja sistem jaringan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Sabil. Materi kedua yaitu ada permasalahan. Biasa ada 3 jenis permasalahan yang sering dialami. Permasalahan pertama yaitu ada sulit membedakan trafik normal dan anomali karena pola trafik sering mirip dan berubah-ubah. Masalah kedua yaitu volume data sangat besar sehingga tidak mungkin dianalisis satu persatu secara manual. Masalah ketiga yaitu respon manual lambat, menyebabkan anomali atau serangan terlambat terdeteksi dan berpotensi menimbulkan kerugian. Masalah ini menjadi alasan utama mengapa metode komputasi dan machine learning diperlukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sindi Agustiansyah. Oke, materi yang ketiga adalah jenis anomali, dan dalam sistem jaringan terdapat 3 jenis anomali. Yang pertama adalah lonjakan trafik tiba-tiba. Lonjakan trafik tiba-tiba terjadi peningkatan jumlah paket data atau permintaan jaringan secara drastis dalam waktu yang singkat. Contohnya, banyak request dalam server dalam waktu bersamaan. Yang kedua, akses mencurigakan pada IP tertentu, yaitu terdapat aktivitas jaringan yang tidak wajar berasal dari satu atau beberapa alamat IP tertentu. Contohnya, percobaan login berulang, akses ke port atau layanan yang tidak biasa. Yang ketiga, koneksi gagal berulang, yaitu terjadi banyak kegagalan koneksi dalam waktu singkat dari sumber yang sama atau berbeda. Contohnya, login gagal berkali-kali, timeout koneksi ke server. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aziz Abdul Jabar. Materi keempat adalah peran komputasi. Yang pertama ada mengumpulkan data jaringan, yang kedua mendeteksi anomali otomatis, dan yang ketiga menganalisis pola traffic. Lanjut ke materi 5. Di sini materi 5 ada metode deteksi. Ya, kita menggunakan metode deteksi machine learning, dan ada beberapa tindakan sistemnya, yaitu 1. Memblokir IP mencurigakan, Yang kedua notifikasi admin, dan yang ketiga mitigasi cepat. Nah, di sini ada gambar bagaimana machine learning dapat mendeteksi anomali. Tindakan tersebut bisa didetek normal atau tidak normalnya itu dari IP si server. Yang pertama di sini ada network traffic. Network traffic ini adalah data lalu lintas jaringan seperti jumlah paket, kecepatan transfer, alamat IP sumber dan tujuan.
Ini biasanya digunakan untuk melihat pola komunikasi normal dan tidak normal. Yang kedua ada server logs. Server logs ini berisi catatan aktivitas server, misalnya login pengguna, permintaan layanan, dan error sistem. Ini biasanya membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan di level aplikasi atau server. Yang terakhir ada IDS atau IPS data. Ini berisi data sistem keamanan, Intrusion Detection System atau IDS, dan Intrusion Prevention System atau IPS. Digunakan sebagai indikator awal adanya serangan atau pelanggaran keamanan. Baik, dari tahap IDS atau IPS data, selanjutnya akan menuju ke pengumpulan data atau network traffic, yang bertujuan untuk menyediakan data mentah dan menjadi bahan analisis machine learning. Tahap ini sangat penting karena kualitas data menentukan akurasi deteksi. Tahap selanjutnya akan masuk ke analisis dan machine learning atau bagian inti dari sistem ini. Sistem ini akan menganalisis data yang terkumpul, dianalisis untuk mencari yang pertama pola normal, terus yang kedua ada pola yang menyimpang atau anomali. Biasanya dilakukan untuk memprosesing seperti normalisasi dan ekstraksi fitur. Terus ada machine learning dan algoritma. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi anomali secara otomatis, seperti contohnya yaitu K-means untuk mengelompokkan traffic normal dan tidak normal. Terus yang selanjutnya ada isolation forest, yaitu untuk mengisolasi data yang menyimpang. Lalu selanjutnya ada neural network untuk mempelajari pola kompleks dalam trafik jaringan. Nah, biasanya ini algoritma menggantikan analisis manual yang lambat. Nah, yang selanjutnya itu ada deteksi anomali. Tahap selanjutnya adalah masuk ke deteksi anomali. Hasil dari machine learning diklarifikasikan menjadi dua, yaitu normal dan tidak normal. Tahap ini adalah keputusan utama sistem. Tahap selanjutnya lanjut ke tindakan dan respon. Jika anomali terdeteksi, sistem melakukan respon otomatis. Sistem akan memblokir IP mencurigakan. IP sumber serangan langsung diblokir dan mencegah serangan berlanjut. Selanjutnya, sistem akan mengalihkan traffic ke server cadangan, menjaga layanan tetap berjalan, dan mengurangi dampak serangan pada server utama. Tahap ini bertujuan meminimalkan kerusakan dan downtime. Tahap tersebut merupakan tahap akhir dari deteksi anomali menggunakan metode machine learning. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan singkat dari cara kerja machine learning tersebut, yaitu ada gambar ini menunjukkan bahwa data jaringan dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan machine learning dan anomali terdeteksi secara otomatis. Lalu sistem akan merespon cepat tanpa intervensi manual. Baik, untuk semua materi ini dapat disimpulkan bahwa sistem komputasi memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi anomali pada sistem jaringan, terutama dalam proses deteksi dan penanganan gangguan secara otomatis. Dengan kemampuan komputasi yang tinggi, sistem mampu mengumpulkan dan mengolah data jaringan dalam jumlah besar, menganalisis pola traffic, serta mendeteksi aktivitas yang menyimpang menggunakan metode seperti machine learning. Melalui proses tersebut, sistem komputasi tidak hanya mempercepat identifikasi anomali, tetapi juga memungkinkan respons yang lebih cepat dan akurat, sehingga keamanan, kestabilan, dan kinerja sistem jaringan dapat terjaga secara optimal. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Bapak Tiasto, mohon maaf bila ada kesalahan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Karena kami manusia bukan nabi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.